Bab 269. Ternyata kita bukan orang dari satu dunia. Melihat bayangan Golden Ye yang semakin lama semakin jauh darinya, sampai menghilang saat berbelok. Claire Sen baru menarik kembali tatapannya, dia menunduk melihat bajunya, lalu melihat laut yang tenang. Apa semuanya ini nyata? Kenapa dia merasa begitu tidak nyata? 20 menit kemudian, benar saja ada pelayan yang mengantarkan sarapan. Sarapan sangat mewah, ada roti, roti panggang, sandwich, dan juga buah untuk dia pilih. Pelayan sangat sopan padanya, sangat hormat, namun juga sangat penasaran saat mengantar makanan terus menilainya. Keduanya berjalan jauh baru berdiskusi dengan suara pelan. Menurutmu wanita ini adalah siapanya Tuan Muda Ye? Aku di sini bertahun-tahun tidak pernah melihat Tuan Muda Ye membawa wanita pulang. Wanita yang pertama kali dibawa Tuan Muda Ye kembali ke Great Lake Villa pasti bukan orang biasa. Kita harus melayani dengan baik, jangan berbuat salah padanya. Tidak mungkin bukan. Dia kelihatannya sangat menurut, seharusnya bukan orang yang akan menyulitkan kita. Kelihatannya memang seperti ini, namun siapa tahu bagaimana sebenarnya. Pokoknya lain kali bila kita ke sana jangan melihat sembarangan, hal yang tidak seharusnya ditanyakan juga tidak perlu banyak bertanya. Salah satu dari mereka mengingatkan, bagaimanapun barusan dia memiliki perasaan Claire Sen juga menggunakan tatapan curiga melihat mereka, sangat mungkin tidak puas dengan tatapan menilai mereka. Aku tahu, kalau begitu kita cepat pergi, buat makan siang lebih sungguh-sungguh lagi. Claire Sen tidak memiliki selera makan, jadi hanya memilih beberapa potong buah dan memakannya. Setelah makan, dia kembali berbaring sebentar di atas kursi, namun lewat beberapa saat dia kembali bosan, akhirnya bangkit berencana melihat-lihat ke sekeliling. Dia baru bangkit, ada seorang pelayan yang bergegas maju bertanya, "Anda memiliki perintah apa?" Claire Sen terkejut, sejak kapan di sini ada orang, dia bahkan tidak tahu. Dia tertegun lama baru menggeleng, "Aku tidak memiliki perintah apapun, aku hanya ingin berjalan-jalan ke sekeliling. Kalau begitu bagaimana bila aku memimpin jalan untukmu? Aku sangat familiar dengan tempat ini, juga bisa memperkenalkannya untuk Anda." Pelayan menatapnya sambil tersenyum, sepasang matanya tersenyum hingga membentuk bulan sabit. Claire Sen awalnya ingin menolak, karena suasana hatinya juga tidak terlalu baik, karena mabuk membuat keningnya sampai sekarang sedikit sakit, namun melihat lawan begitu ramah, dia juga tidak bisa menolak, hanya bisa mengangguk, "Baik, kalau begitu merepotkanmu." "Tidak merepotkan, tidak merepotkan." Pelayan bergegas melambaikan tangan, lalu berjalan maju, "Anda ikuti aku." Claire Sen mengikuti langkahnya. Melewati lorong, dia dapat melihat sebuah halaman yang sangat besar. Di dalam halaman dipenuhi berbagai macam bunga, wangi yang samar menerpa hidungnya. Claire Sen tak tahan ingin melihat lebih lama. Pelayan sambil berjalan sambil memperkenalkan, Claire Sen mengikutinya berjalan lama, kepalanya pening, karena di sini sejujurnya terlalu besar. Membuang uang membangun area pemandangan seperti ini, kira-kira harus menghabiskan tidak sedikit uang bukan? Claire Sen menatap sebuah bangunan dengan melamun. "Kenapa?" Claire Sen tersadar, tersenyum, "Aku sedang memikirkan. Bila tinggal di sini sehari harus mengeluarkan berapa banyak?" Mendengarnya, pelayan pertama tertegun, beberapa saat kemudian tidak tahan mengatupkan bibir dan diam-diam tertawa. "Kamu menertawakan apa?" Claire Sen tidak mengerti, bertanya ragu padanya. Pelayan baru menjelaskan, "Apa Anda tidak tahu? Ini adalah villa pribadi area pemandangan Tuan Muda Ye, ingin tinggal di sini tidak perlu uang." Baru selesai bicara, wajah Claire Sen seketika memucat, bibirnya terbuka lama namun tidak bisa bicara. Ternyata, tempat yang begitu besar, tak disangka adalah villa pribadi area pemandangan Golden Ye. Sedangkan dia ternyata masih sedang memikirkan, tinggal di sini harus menghabiskan berapa banyak uang. Tidak disangka. Benar saja.
Ini perbedaan antara dia dengan dirinya bukan? Dia punya uang sampai ke tahap yang tidak bisa dia bayangkan, saat gajinya dipotong di perusahaan, setiap hari dia mengkhawatirkan keuangannya, namun dia memiliki begitu banyak. Dia yang seperti ini, bagaimana mungkin masuk dalam mata Golden Ye? Namun Sally Han berbeda. Dia memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, walaupun keluarga Han tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ye, namun identitas Sally Han bila dibandingkan dengan Golden Ye, sangat sebanding. Berpikir sampai sini, raut wajah Claire Sen semakin jelek. Anda kenapa? Pelayan menatap wajahnya tiba-tiba memucat, dengan tegang bertanya, apakah tidak enak badan? Apa ingin aku pergi memanggil tuan muda Ye kemari? Claire Sen tidak punya suasana hati menjawabnya, hanya menggelengkan kepala, namun pelayan membalikkan badan dan berlari cepat, langsung pergi mencari Golden Ye. Claire Sen memandang bayangan punggungnya, tertawa dengan tak berdaya, terakhir dia membalikkan badan dan berjalan tanpa tujuan. Aset yang begitu besar, semuanya adalah tempat pribadi Golden Ye. Villa di pantai. Sungguh tidak disangka, menggantikan menikah ternyata membuatnya menikah dengan seorang pria yang memiliki kekuasaan yang begitu besar. Hanya saja sayangnya, walau pemandangan yang lebih indah lagi juga hanyalah sebuah mimpi saja. Golden Ye mendengar pelayan datang melaporkan raut wajah Claire Sen tidak baik, seperti saat sakit. Dia segera dengan tegang mengikutinya, namun saat mengikuti pelayan sampai ke sana, tidak melihat Claire Sen. Hai ya, barusan masih ada di sini, kenapa tiba-tiba menghilang? Golden Ye mengernyit, terjadi hal apa? Pelayan menggeleng, Tuan Muda Ye, tidak ada yang terjadi. Aku hanya membawanya berkeliling di villa, tiba-tiba raut wajahnya berubah sangat jelek, tidak tahu apakah dia tidak enak badan. Aku lihat dia hanya makan beberapa potong buah saat sarapan. Mendengarnya, kening Golden Ye mengernyit lebih keras lagi, panggil beberapa orang pergi mencari ke sekitar, bila menemukannya segera beritahu aku. Baik, aku segera pergi. Tunggu setelah dia pergi, Golden Ye juga mendorong kursi roda sendiri pergi mencari ke sekeliling. Sebenarnya Claire Sen tidak berjalan jauh, hanya duduk di atas papan di sekitar, lalu memasukkan kakinya ke dalam air dan mengayunkan dengan pelan, kedua tangannya menopang di belakang tubuhnya, juga tidak tahu sedang memikirkan apa. Saat Golden Ye menemukannya, yang dia lihat adalah pemandangan ini. Hati yang tegang akhirnya lega, Golden Ye mendorong kursi roda berjalan ke arahnya. Aku dengar pelayan berkata raut wajahmu tidak terlalu baik, apakah karena kemarin malam minum terlalu banyak, ingin mencari dokter untuk memeriksamu? Claire Sen tidak bicara, hanya saja tubuhnya berhenti, lalu dia menatap laut yang tenang dan tersenyum. Golden Ye, kenapa kamu ingin membawaku kemari? Kenapa membawanya kemari? Golden Ye tidak pernah memikirkan masalah ini, hanya saat itu ingin membawanya kemari, jadi mengikuti keinginan hatinya, dia tidak memikirkan terlalu banyak tentang lainnya. Kenapa? Tempat ini sangat indah, aku sangat suka. Claire Sen berkata tulus. Suka. Golden Ye mengangkat alis, kemarin dia melakukan begitu banyak masih tidak mendapatkan kata suka darinya. Sekarang dia berkata menyukai tempat ini, suasana hati Golden Ye seketika menjadi baik, bibir tipisnya baru tersenyum. Hasilnya senyumnya tidak bertahan lebih dari 2 detik, dia mendengar Claire Sen berkata, benar, sangat suka, juga membuatku melihat dengan jelas jarak antara aku denganmu. Berkata sampai sini, Claire Sen berdiri, dia menoleh menatap mata Golden Ye, suaranya pelan seperti angin. Golden Ye, hari ini aku baru menyadari dengan jelas, ternyata kita bukanlah orang dari dunia yang sama. Kamu ingin bicara apa? Bersambung.